الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ail mughtasili. Fardunya mandi nomor 2 yaitu wajib menghilangkan najis, baik najis hukmiyah ataupun najis ainiyah. Ada 2 najis kan? Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis hukmiyah, najis yang sudah tidak nampak warnanya, aromanya, zatnya, bentuknya. Ya. Ini tai kambing, berarti kan ada bentuk, ada warna, ada rasa. Ya. Nempel waktu basah, kepegang, ya, dibuang tuh, udah ngegelundung. Berarti yang tersisa apa? Bila mana basah-basah berarti najis ainiyah. Bila mana bentuknya udah ngegelundung, udah nggak ada, ya, basah-basah di tangan sudah tidak ada, berarti pindah dari ainiyah ke hukmiyah. Secara kasat mata nggak ada najis, tapi secara hukum ada najis. Ada najis karena tadinya sudah terkena najis. Ya. Jadi ketika kita hendak mandi junub, kita wajib menghilangkan najis dulu dalam tubuh kita. Ya keseringan sih bagian sini bawah najis mah. Ya. Seumpama mungkin orangnya habis junub, ya. Nggak mandi lagi, seumpama mungkin mainnya siang, nah habis main, habis sendama, beberes rumah atau kerja bakti lah gitu, atau beres-beresin got di depan rumah, karena kena najis. Jadi mandinya guyuran yang pertama itu untuk menghilangkan najis, siraman-siraman yang pertama itu, basuhan-basuhan pertama itu untuk menghilangkan najis, yang kedua baru mandi junub. Karena kata Imam Ar-Rafi'i tidak sah basuhan sekali untuk menghilangkan najis dan hadas. Ya, di tangan ada najis, kita mandi di shower, gitu kan ya. Basuhan yang ke sini untuk menghilangkan najis sekaligus menghilangkan hadas, tidak sah. Jadi basuhan yang pertama hanya menghilangkan najis. Untuk menghilangkan hadas basuh lagi. Ya, itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Gitu ya. Kalau kata Imam Ar-Rafi'i yang tidak sah itu basuhannya sekali untuk menghilangkan 2 perkara, najis dan hadas. Najisnya yang dimaksud dengan najis hukmiyah, najis yang sudah tidak nampak, ya. Kata Imam Ar-Rafi'i. Kata Imam An-Nawawi tidak masalah. Kalau masalahnya hukum najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, kata Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi mengatakan, bukan An-Nawawi yang Banten, Imam An-Nawawi, ya, itu kalau najisnya hukmiyah, seumpama habis bakaran pempes. Bakaran najis itu kan kebul-kebulnya pun jadi najis. Ini tumpukan apa, teh kebo gitu kan ya. Nah itu kebulnya jadi najis. Jadilah hukmiyah, ya, najis hukmiyah. Atau kena kecipratan air kencing seumpama, ya. Kata Imam An-Nawawi mandi junub 1 kali siraman itu sudah mencukupi 2 tadi. Hadas dan najis sudah cukup. Kalau najisnya hukmiyah,
Tapi kata Imam Ar-Rafi'i mah tidak boleh, harus 2 kali basuhan. Basuhan pertama untuk najis, basuhan kedua untuk hadas. Ya. Itu najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, yang mana zatnya masih ada, bentuknya masih ada, atau warnanya, warna najis kuningkah, hitamkah, putihkah, itu masih ada, atau rasanya, bentuknya tidak ada, warna sudah tidak ada, tapi rasa atau aromanya masih ada, berarti najis ainiyah. Nah ini mah najis ainiyah mah, mau menurut Imam Ar-Rafi'i, mau menurut Imam An-Nawawi, harus basuhan pertama itu untuk menghilangkan najis, baru yang kedua untuk menghilangkan hadas. Kalau satu basuhan untuk 2 perkara, maka tidak sah hadasnya. Semua sekujur tubuh najis semua, najis ainiyah, ya. Mandi junub, nawaitu ghusla li rafil hadasil janabati an jami'il badani fardhi ta'ala. Bus, ya kan? Basuhan pertama itu sudah melunturkan najis. Najisnya hilang, tapi hadasnya belum hilang. Najisnya hilang, tapi hadasnya belum hilang. Apalagi bagian-bagian kulufnya, ya. Kalau yang belum sunat, ya. Kalau kita kan udah sunat. Ya. Fardunya mandi yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basrati. Ya. Fardunya mandi yang ketiga adalah mendatangkan air ke seluruh rambut dan kulit, ke seluruh rambut yang ada di badan, di kepala sampai ke kaki, ya, kulit yang di kepala sampai kaki, ya, sekujur tubuh baik rambut dan kulit itu harus terkena air, ya, harus kena air, ya, harus kena air. Jadi walaupun tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, itu mandi junub selesai, ya, mandi junub selesai beres, ya, di shower misalnya atau di keran mandinya langsung terus, ya, 1 kali guyuran sumpah terus kepala terus, ya, beres semuanya, udah. Mau pakai sabun silahkan, nggak pakai sabun nggak masalah, ya, asalkan di tubuh kita itu syaratnya tidak boleh ada yang menghalangi. Bagaimana syarat wajibnya wudhu, tidak boleh ada yang menghalangi air menyentuh kulit, seperti habis luluran. Ya, perempuan kalau habis luluran kan ada aroma itunya, apa namanya, aroma silur itu, ya, purba atau apa gitu, ya. Memang zatnya udah nggak ada, tapi aromanya masih ada. Hilangkan dulu aromanya, karena apa? Aromanya itu bisa merubah si air. Air mutlak bisa dirubah karena airnya jadi aroma purbasari. Kalau sebagaimana seumpama sebelum junub, sebelum berhubungan intim atau sesudah hubungan intim, diurut, dipijat pakai minyak. Nah itu mah harus menghilangkan minyaknya dulu sebelum mandi junub. Berarti mandinya mandi biasa dulu, mandi biasa, pakai sabun, pakai sampo, ya. Karena kadang-kadang pijat itu kan sampai kepala. Saya kalau dipijat sampai kepala, dipijit, berarti kan rambut saya ini ada minyak, ya. Saya pernah satu waktu, ya, dongeng, ya, habis berhubungan malam, subuh saya sakit perut, ya, subuh sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh saya sakit perut, melilit perut, masuk angin nih mas saya, ya, masuk angin. Akhirnya bagaimana nih, gitu kan? Langsung saya mandi dulu. Kalau diurut dulu, nanti repot mandinya, mandi junubnya, karena udah berlumur minyak. Nah saya mandi dulu, mandinya nggak pakai sampo, udah langsung mandi yang wajib, yang pokoknya udah nggak pakai sampo, baru diurut, ya, baru diurut. Ya, karena pikir saya kalau saya langsung diurut gitu kan, ya langsung diurut kan, saking sakit perutnya.
langsung diurut, nanti repot mandinya gitu ya, lama mandinya. Jadi dari ujung rambut, kepala, ya ini apa namanya, alis, ya, belek di sini. Kalau hidung mah, bulu hidung mah tidak wajib ya, karena hidung mah, dalaman hidung mah, bulu hidung mah masuknya ke dalam, bagian dalam. Tapi kalau bulu hidungnya itu udah keluar batas hidung, berarti itu bulu bagian luar, wajib dicuci, ya, wajib dicuci. Kalau umpama, maaf agak jorok, bulu hidungnya panjang, ada umbelnya, ya, ada umbelnya nempel, itu wajib dibersihkan, ya. Bis pilek sumpama kering kan gitu ya, kering, itu harus dibersihkan gitu, karena bulunya sudah keluar batas, sudah keluar dari batas hidung, berarti maksudnya bagian luar. Pokoknya mah sesuatu yang nampak oleh mata kita itu bagian luar, sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita, tidak terlihat oleh mata kita, itu bagian dalam, gitu ya. Gitu aja. Hanya mencuci hidung dan kumur-kumur itu hanya sunnah, ya, hanya sunnah. Kalau tidak dalam keadaan puasa mah silahkan pakai sunnah. Kalau dalam keadaan puasa subuh ya, gitu kan, kita udah puasa subuh mandi junub, ya, adzan subuh mandi junub, maka tidak usah ngobek-ngobek hidung, tidak usah kumur-kumur, ya, khawatir keteleng, khawatir masuk ke dalam hidung, ya. Itu 3 fardunya mandi. Yang pertama niat, dibarengi dengan mengguyurkan air ke tubuh bagian mana saja, karena mandi mah tidak ada yang namanya tartib. Mandi mah mau bagian kaki dulu silahkan, mau bagian tangan dulu silahkan, cuma bagusnya dari atas kepala, gitu ya, dari atas kepala. Bahkan di kitab Riyadul Bali'ah masih karangan kitab Simarul Yani'ah, kitab Simarul Yani'ah, syarah dari kitab Riyadul Bali'ah. Riyadul Bali'ah itu karangan Syekh Hasbullah. Kalau Simarul Yani'ah karangan Syekh Nawawi Banten, masih ini juga sama. Di situ mah kalau kita hendak mandi junub ada sunnah. Sunnahnya apa? Ketika kita sebelum mengguyurkan air ke tubuh, kita niat nawaitul ghuslannya itu dari sini dulu nih. Jadi 2 kali niat. Di sini dulu nih, nawaitul ghusla sambil obeh, sambil cebok. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil janabati an mahali. An hada mahal, an mahali dari tempat ini. Kubul dan dubur. Itu dulu. Jadi habis kencing, beres kencing, udah nggak ada keluar air kencingnya, gitu kan ya. Terus ambil air segayung, terus niat. Ya, tapi kita repot. Saya juga belum pernah gitu. Saya juga belum pernah niat seperti itu. Langsung baik saya maksud shower mandi langsung. Ya, itu baik paling ya. Tapi sebelum mandi ya usahakan ya pasti kencing dulu lah kita. Pasti kencing dulu ya. Pasti orang kamar mandi itu kalau mau mandi pasti kencing dulu ya, di perut. Khawatir sisa mandinya belum keluar. Bagaimana kalau misalkan pas beres mandi keluar air mandi sisanya? Mandi lagi. Itu kan mandi lagi ya. Mandi lagi. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan beda ya. Perempuan beda. Seumpama kadang-kadang kan air mandinya keluar lagi. Yang keluar itu bukan air mandi dia, air mandi laki-laki gitu keseringannya. Itu yang wajibnya ya. Niat, terus menghilangkan najis dulu, najis ainiyah ataupun hukumiyah hilangkan dulu, baru mengguyurkan air yang ketiganya. Adapun sunnah-sunnahnya, wa sunnanuhu air ghusli khamsatu asya. Sunnah mandi ada 5. Sunnah mandi berarti perkara-perkara sunnah yang ada dalam mandi. Kalau mandi sunnah berarti mandi yang dilakukannya adalah sunnah ya. Ini mah sunnah yang ada di dalam mandi, baik mandi wajib
ataupun mandi sunnah. Ya. Sampai sini sebelum saya lanjut masalah perkara sunnah mandi. Bila mana ada yang kan silakan. Ngopi heula orangnya. Ngopi mang daeng. Mas amat tuh cain heuh. Bari direpilan manggana ya. Ya, Dok, nanya lo Dok, sebaliknya Dok. Sebaliknya, skor ya. Ustaz, mau nanya tadi dari Imam siapa tuh hukumnya? Nah, kalau dari Imam Syafi'i sendiri apa sunnah mandinya? Imam Syafi'i itu ya sama. Jadi ya dari pokoknya, Imam Syafi'i kan yang pokoknya. Jadi Imam Ar-Rafi'i itu murid. Jadi ulama dari kalangan ulama-ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Gitu kan. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i ataupun Imam An-Nawawi itu semua berdasarkan apa yang diucapkan Imam Syafi'i. Jadi tinggal yang bawahnya milih yang mana. Kayak kita punya guru. Satu guru pasti punya murid kan banyak. Nah, masing-masing murid itu ketika misalkan berdialog empat mata, kadang-kadang beda. Kok saya bilangnya gini, karena khususiyat buat dia seperti itu. Nanti buat murid-muridnya seperti itu, gitu kan. Menurut saya, teman saya satu perjuangan, guru saya ngomong gini ke dia, berarti dia belum boleh yang ini mah, yang ini boleh. Ke saya, yang ini boleh, yang dia tidak boleh, saya dibolehkan. Berarti beda khususiyatnya gitu. Gitu. Kalau cuma dalam fikih, kalau ada biasanya yang satu Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi bersandingannya. Bagaimana ketika ada perbedaan seperti ini, kita ngambil yang ulama mutakhirin. Siapa ulama mutakhirin? Kalau Imam Ar-Rafi'i itu ulama mutaqaddimin yang lebih dulu. Ketika Imam Ar-Rafi'i meninggal, baru lahir Imam An-Nawawi gitu. Jadi kita kan hidup di akhir zaman, maka ngambillah hukum yang ulama akhir gitu. Mau ngambil yang ulama yang dulu aja lebih enteng ya silakan gitu. Cuma afdolnya lebih utamanya ngambil ulama yang akhir gitu. Ada lagi kalau ini Imam ini kan Rabi. Ada lagi dalam fikih Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Saya pernah ngobrol dengan menantu guru saya.